Wah, akhirnya bisa liburan juga. Kamu langsung beli tiket ke Pulau Indah yang pastinya bakal menyenangkan. Helikopter sudah siap mengantarmu ke lokasi, tapi waktu santaimu akan sangat terbatas karena kamu perlu mecahin sejumlah teka-teki sambil berlibur. Jangan lupa lihat skormu di akhir video ya. Tenang aja, kamu masih bisa bersenang-senang sepanjang hari. Teka-teki pelik memang perlu konsentrasi dan perhatian, tapi kali ini kamu bisa memecahkannya sambil bersantuy. Selamat mencoba! Sesampainya di pulau tujuanmu, kamu langsung datang ke pesta pantai agar bisa menikmati terik matahari, ombak laut, dan hamparan pasir putih. Tapi saat kamu mau ngedance sambil nenteng minuman, musiknya tiba-tiba mati. Kamu pun langsung menanyai DJ pesta. Ada yang nyopot kabel speakernya tuh. Balasnya, kamu langsung berjalan ke balik panggung untuk ngecek, kemudian melihat 5 kabel warna-warni. 2 di antaranya perlu ditancepin ke speaker. Kira-kira kabel yang mana aja ya? Ayo, buruan jawab dong, biar pestanya bisa dilanjut. Kabel yang warnanya merah dan hijau. Di sudut kiri masing-masing speaker ada kode warnanya tuh. Asik, pestanya udah bisa dilanjutin. Karena capek dan kelaparan, kamu masuk ke restoran. Lalu kamu ngambil 2 sandwich dari buffet besar yang tersedia. Setelah menyantap makan siang lezatmu, kamu pengen buah segar sebagai pencuci mulut. Di atas meja terhidang pisang, apel, nanas, dan kiwi. Sebagian dari buah ini udah nggak seger. Memangnya buah apa sih dan kenapa bisa begitu? Ketiga jenis buah lainnya tinggal sedikit tuh, tapi kiwinya masih sisa banyak. Para pengunjung ogah ngambil karena buahnya udah nggak seger. Setelah makan siang, kamu berjalan menuju pantai. Tapi kakimu kepanasan saat nginjek bulir pasirnya. Wah, berarti perlu pakai sepatu tuh. Di dekatmu terlihat sejumlah orang yang lagi asik main voli pantai. Karena pengen ikut main, kamu langsung mendekati mereka. Loh, kok pantainya tiba-tiba kosong? Yang barusan itu Fata Morgana atau merekanya aja sih yang buru-buru ngacir? Menurutmu yang mana? Itu cuma Fata Morgana aja kok, karena di pasirnya nggak ada jejak kaki. Mataharinya semakin terik dan kamu masuk ke hutan biar bisa segera berteduh. Saat melewati tanah lapang, kamu melihat sejumlah orang sedang duduk bersila. Oh, ada meditasi tuh. Karena memejamkan mata, mereka nggak tahu kamu ada di situ. Dan perlahan kamu mendekat untuk ikut bermeditasi. Tapi kok ada yang aneh ya? Memangnya kenapa? Mereka nggak cuma duduk santuy, tapi posisinya melayang-layang di atas tanah. Duh, makhluk apaan sih nih? Saking takutnya, kamu segera lari tunggang langgang dari situ. Setelah menembus rerimbunan hutan, kamu sampai di persimpangan 3 jalan. Jalan pertama dipenuhi pecahan kaca, jalan kedua ditumbuhi tanaman berduri, dan jalan ketiga dilapisi bara panas. Jadi, jalan mana yang perlu kamu lewati? Bebas aja, ketiganya bisa kamu lewati kok. Tadi saat di pantai kamu sudah pakai sepatu kan? Di tengah pulau ada rumah besar bergaya klasik. Atapnya hancur dan jendelanya pecah-pecah. Tapi dari dalam bangunan terdengar sayup-sayup suara musik. Kamu segera masuk untuk ngecek langsung dan rupanya orang-orang berjas hujan ini lagi dansa dengan iringan musik techno. Saat mendekati kerumunan itu, kamu bisa melihat taring panjang yang mencuat dari mulut mereka. Dan mereka langsung menengok ke arahmu dengan tatapan nyeremin. Nyalimu seketika ciut, tapi kemudian kamu tahu kalau mereka cuma nyamar menjadi vampir yang pakai taring palsu plus jas hujan sebagai propertinya. Kok kamu bisa tahu sih kalau mereka bukan vampir?
atap rumah itu hancur dan sinar matahari bisa menerobos masuk. Vampir pasti langsung ngacir lah saat ada sinar matahari begitu. Asik, kamu bisa ngelanjutin dansanya, tapi kok hawanya makin ngeri ya. Mereka emang bukan vampir sih, tapi juga bukan manusia. Kenapa bisa gitu? Di dindingnya terpasang cermin dan di situ cuma ada bayanganmu. Buruan dong, lari dari situ, kabur ke hutan aja. Kawanan merpati terbang di hadapanmu dan dari kejauhan terdengar suara manusia. Setelah menyusuri belukar, kamu sampai di sebuah upacara pernikahan. Para tamu duduk rapi di kursinya masing-masing. Mempelai pria, wanita, dan kerabat terdekatnya berdiri di atas altar. Semuanya kelihatan biasa-biasa aja kan? Tapi salah satu di antara mereka rupanya alien. Kamu tahu yang mana? Si mempelai wanita, perhatiin tangannya deh, masa ada 3? Untung aja kamu bisa mengatasi takutmu. Setelah upacara, pesta langsung digelar. Dan kamu berbaur dengan para tamu sambil menikmati hidangan yang tersaji. Kemudian ada pria tua yang mulai berpidato. Katanya, dia punya hadiah untuk si pengantin baru yang isinya ramuan mujarab biar bisa awet muda. Ramuan ini juga tercampur di semua minuman. Tentu saja para tamu langsung berebut mengambil minuman itu. Ada yang minum 2 gelas sekaligus, ada yang bolak-balik mengambil 5 gelas, dan ada juga yang meneguk 1 gelas sekaligus. Dari sekian banyak tamu, wanita tua ini menikmati minumannya pelan-pelan dan dia langsung berubah jadi awet muda. Kok minumannya bisa ngefek ke dia sih? Padahal nggak ngefek sama sekali tuh untuk tamu yang lain. Ramuan itu tercampur di es batu, dan esnya lama-lama akan cair karena dia cuma minum pelan-pelan. Oke, saatnya meninggalkan pesta dan melanjutkan perjalananmu keliling pulau. Di hadapanmu ada terowongan yang diberi peringatan, "Awas, ada hantunya." Sepasang cowok cewek ini mendekatimu, kemudian ngajak kamu untuk ngecek langsung di dalam terowongan. Kalau ngeceknya bareng-bareng kan jadi nggak serem. Saat kalian memasuki terowongan, si cewek berjalan di tengah. Kondisi di dalam sangat dingin dan licin, suasananya juga sangat hening. Langkah kalian makin mendekati ujung terowongan. Dan akhirnya, kalian berhasil keluar. Ngeri juga ya, ucapmu. Kemudian si cewek menyaut, "Untung aku ada di tengah." Lalu si cowok menimpali, "Iya sama, aku juga nggak takut." Waduh, berarti tadi memang ada hantu dong di dalam terowongan. Kamu tahu kenapa? Di antara 3 orang yang berlari di terowongan, cuma salah satunya yang ada di tengah, yaitu si cewek tadi. Terus, tangan siapa dong yang tadi dipegang cowok itu? Karena kepalang takut, kamu langsung ngacir dari situ. Hari sudah mulai gelap, saatnya kembali ke hotel. Dan apesnya lagi, hotelmu malah kebakaran. Lantai kamarmu juga ikut terbakar, apinya terus menjalar ke segala penjuru. Waduh, berarti kamu perlu nyelamatin barang berhargamu dong. Dan pilihanmu cuma ada 2, berangkas kecil beserta uang dan dokumen berharga, atau laptop yang berisi proyek pekerjaanmu. Benda apa yang harus kamu selamatin? Ambil laptopmu aja lah. Kebanyakan brankas bisa tahan panas, tapi kalau laptop kan beda lagi. Lagi pula, brankasmu bisa kamu buka lagi setelah kebakarannya reda. Akhirnya kamu pindah ke kamar di lantai 10. Ukurannya cukup luas dan jendelanya mengarah langsung ke laut biru. Saat mau membenamkan diri di kasur, pintu kamarmu tiba-tiba diketuk pengurus hotel. Dia menginfokan kalau dia lagi berburu ular yang ngumpet di dalam kamarmu. Coba deh, cek kamarmu dulu, biar ularnya bisa ketangkep.
Kamu lihat tirai manik-manik itu kan? Di sela-selanya ada ular yang lagi ngumpet. Setelah melepas ular itu di tengah hutan, kamu balik lagi ke hotel. Tapi kenapa lantai kamarmu dipenuhi jejak kaki sih? Oh, ada yang udah membobol kamarmu tuh. Kamu langsung menghubungi pengurus hotel dan menceritakan kronologinya. Dia mendapatkan 3 tersangka dan kamu harus menetapkan si tersangka yang sudah menyelinap masuk ke kamarmu. Ada 2 lelaki bersepatu dan 1 cewek nyeker. Siapa yang kamu tetapkan sebagai pelaku? Kalau cewek ini nyeker, jejak kakinya nggak akan begitu. Tapi perhatiin baik-baik deh. Baju cowok di sebelahnya kelihatan basah kuyup. Kakinya juga basah, tapi dia memakai sandal cuma buat mengecoh aja. Jejak kaki di kamarmu juga basah kan? Sedangkan baju cowok ini kelihatan kering. Baju mbaknya juga kering, berarti pelakunya cowok yang berbaju basah. Di kamar baru ini kamu malah nggak bisa tidur sampai jam 3 pagi. Duh, perlu ngapain ya biar kamu bisa tidur? Tapi tiba-tiba kamu mendengar bunyi berisik. Dan rupanya ada cewek cantik yang berdiri di luar jendela. Dia mengulaskan senyum lebar sambil menatapmu. Awalnya kamu membalas senyumnya, tapi kemudian kamu buru-buru mengemasi barangmu dan lari keluar kamar. Pokoknya kamu harus segera meninggalkan hotel ini. Loh, memangnya kenapa? Kamarmu berada di lantai 10 dan cewek itu menatapmu dari luar jendela. Manusia biasa mana bisa begitu kan? Duh, bikin merinding aja deh. Kamu nggak bisa tidur semalam suntuk dan pengen cepet-cepet pergi dari pulau ini. Lalu, helikopter mendekatimu dan menurunkan tangga tali. Saat kamu bersiap naik, helikopter lain segera nyusul, kemudian juga menurunkan tangga tali. Nah, kali ini kamu perlu milih helikopter yang tepat. Pilot helikopter pertama bukan manusia, tapi alien. Jadi kamu menaiki helikopter kedua dan terbang menjauh. Helikopter pertama ini sebetulnya pesawat luar angkasa. Oke, liburanmu sudah selesai, saatnya ngecek skor kamu. 0-4 poin, berarti kamu perlu memperbanyak latihan teka-teki logikamu biar kamu semakin jago. Atau kalau kamu gak mau repot, jangan memaksa diri ya. Saat lagi liburan ya liburan aja. 5-8 poin. Suasana pesta dan perayaan gak mengurangi kejelian dan kelihayanmu. Tapi asah terus skill kamu ya. 9-12 poin. Kamu tetap bisa rileks sebab saat sedang bersantui pun kamu tetap melatih otakmu. 13-15 poin. Kamu bisa langsung sat saat memecahin teka-teki logika dan mencari jalan keluar dari masalahmu. Tapi inget ya, otakmu jangan terlalu diforsir.